Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat MEP sekalian, selamat bertemu lagi dengan Mang Dadan. Kali ini kita akan belajar software calling load, yaitu HAP 50, carrier HAP 50, ya, yang sering disebut dengan E20, ya, atau E20. Mari kita mulai. Ya, yang pertama sesudah kita membuka file, ya, kita ke weather properties. Ya, kebetulan ini proyeknya di Kota Bandung. Ya, kemudian kita sesuaikan. Ya, kita coba browsing, ya, di internet. Ya, jadi kali ini pengenalan window-nya atau interface-nya dari software tersebut. Coba kita cari ya koordinat Kota Bandung. Bandung. Nah, kita dapat 6 derajat 54, 107, 37. Kita masukkan ke sini. Ya, 6 derajat. Kemudian 107,5. Berikutnya ketinggiannya kita adjust, kita sesuaikan sesuai dengan kondisi Kota Bandung. Nah, coba kita buka webnya di Wikipedia. Wikipedia sejarah geografi. Ketinggian 768 meter di atas permukaan laut. Ya, kita edit lagi. Sini 7. Nah, ini 768 di atas permukaan laut. Kemudian untuk suhunya ya kita samakan saja dengan SNI. Ya. Oke. Ya. Sementara kita okekan dulu. Oke. Ya. Kita cek lagi. Kemudian kita buat space-nya, ini kebetulan sudah ya. Sudah diisi. Jadi di sini saya perkenalkan aja ya. Di sini ada weather, kemudian ada spaces. Spaces ini adalah ruangan-ruangan. Ya, triknya seperti ini, kita tandai dulu nama lantainya. Ini kebetulan gedungnya ada 9 lantai. Cukup tinggi ya teman-teman. Ya, kalau naik situ ya, kalau manjat gitu ya. mendaki gedung ya lumayan ngeri lah ya, 9 lantai. Ya, ada spesies ya, kita lihat yang sebelah kiri ada sistem. Ya, sistem ini biasanya merepresentasikan AHU-nya. Ya, AHU-nya ya. Atau kalau nggak AHU, outdoor PR web dan lain-lain. Berikutnya ini ada plan biasanya kalau sistemnya menggunakan chiller. Ya, ini ada building nih. Ya. Nah, ini untuk
ya, simulasi biasanya ya. Ya, kita abaikan saja dulu. Kemudian di sini ada project library. Apa itu project library? Ya, jadi untuk menghitung kapasitas HP AC itu, ya salah satu di antaranya faktornya adalah ada perimeter bangunan atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan nama selubung bangunan. Ya, selubung bangunan. Ya, itu biasanya wall. Ya, ini ada light brick ya. Light brick. Kemudian ada red brick gitu ya. Ini. Apa itu light brick? Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya bata hebel gitu ya. Istilah pasarnya ya, atau bata ringan. Dan propertiesnya kurang lebih kayak gini ya. Besaran U value-nya itu 1,071. Apa itu U value? U value itu merupakan kebalikan daripada total R. R itu apa? R itu adalah resistansi termal. Ya, kemarin di video-video sebelumnya kita sudah buat secara manual ya, bagaimana cara membuat cara menghitung resistansi termal. Ya, di sini ada thickness, density, specific heat, kemudian RPDU ya. Yang dua ini density dengan specific heat ini ya tidak berpengaruh kepada perhitungan kita. Ya, ini hanya berpengaruh kepada berat daripada material tersebut. Ya, sedangkan specific heat ini juga tidak berpengaruh apa-apa. Jadi yang berpengaruh itu ya ini R-nya. R ini akan menentukan overall U value. Ya, di mana ini ya? Ini inside surface-nya ya. Ini ada 1,2. Outside surface-nya 0,44. Ya, ini 13 cm ya. 15 mm dengan 15 mm. Ininya 0,028. Ya, kemudian light brick itu sendiri ya, atau bata hebel ya 0,71. Ya, dijumlahkan jadi 0,93 ya. Kemudian untuk mendapatkan U value-nya ini otomatis sebetulnya, tapi kalau dihitung ya kayak kemarin itu yang sudah kita pelajari ya, caranya ya. Itu 1 dibagi 0,93, hasilnya 1,07 ya. Mudah bukan ya teman-teman ya. Kalau sudah terlatih dan terbiasa tentu mudah, tapi kalau belum terbiasa ya agak susah. Sebetulnya ini mau pakai software atau dihitung manual juga sama saja hasilnya ya. Cuma kalau pakai software ini ya, kalau ruangannya banyak ya itu lebih mudah. Ya, lebih mudah pengeditannya gitu. Ya, oke, kita okekan dulu. Ya, ini apa? Red brick wall. Ya, dalam bahasa ininya disebut dengan bata merah lah ya, gitu ya. Ya, besarnya ini kurang lebih 2,95. Ya, U value-nya dengan cara perhitungan yang kayak tadi. Ya, jadi mana yang lebih bagus? Red brick wall atau light brick wall. Jadi bata hebel atau bata merah yang lebih bagus. Kalau dari sisi harga ya kemungkinan ya lebih murah yang bata merah ya. Tapi kalau dari sisi pengerjaan lebih cepat bata hebel. Kemudian bata hebel ini juga tidak memberati struktur ya, karena sifatnya yang ringan, karena terbuat dari beton yang diaerasi, jadi banyak rongga udaranya. Ya, itu juga lebih ringan. Tapi kalau dari sisi termal ya, nilainya ini ya kita bisa bandingkan. Yang satu nilainya 1,07, yang satu lagi 2,9. Jadi kalau
kalau dikalikan ya, dalam persamaan Q sama dengan U dikali A dikali delta T, ya, ya O-nya ini 1, yang ini hampir 3 nih ya. Jadi boleh dibilang 3 kali lipatnya. Ya, jadi beban panas juga akan ditransfer ke dalam bangunan itu lebih besar yang bata merah ketimbang yang bata ringan. Jadi secara termal, ya isolasi termalnya ini lebih baik yang light brick wall ini walaupun tipis. Ini walaupun tebal ya, ternyata isolasi termalnya itu kalah dengan bata ringan. Jadi kalau untuk green building ya bagusnya ya kita kan dikejar nilai U value ataupun WTTP ya supaya rambatan panas dari luar yang masuk ke dalam gedung itu sedikit gitu ya. Itu kita pakai material yang memiliki thermal insulation gitu ya, sifat yang thermal insulationnya yang lebih baik gitu ya. Salah satunya menggunakan light brick wall. Ya. Berikutnya ada sama ini, ada juga concrete roof ya, kemudian ada metal deck roof. Kemudian ada jendela nih ya, jendela rupa-rupa yang sudah kita buat banyak banget ya gitu ya. Ada segini ya, nilainya itu kurang lebih 4 ya. Nih, ini menggunakan kaca ya. Ada kaca, kemudian menggunakan frame aluminium tanpa thermabrik ya, nih ketinggian lebarnya sekian, tingginya sekian gitu ya. Nah, ini nanti kita cek lagi ke gambar ya. Ya, data-data yang ini. Ya. Berikutnya ada pintu-pintu. Ini pintu minimarket, kemudian ada pintu FCCR ya. Kita klik 2 kali ya. Ini door detailnya, ini tinggi gross areanya, ini luas pintunya, ini door U value-nya yang diperkirakan segini ya, dengan gelas area segini 2,6, dengan gelas U value-nya segini, kemudian gelas shade coefficient. Ya, apa itu shade coefficient? Ya. Shade coefficient ya, itu faktor peneduh ya dari kaca tersebut. Jadi kaca itu ada yang bersifat teduh ya. Jadi kalau ada radiasi yang dari luar masuk ke dalam kaca itu tidak melewatkan semuanya. Jadi hanya 0,672 saja yang dilewatkan gitu. Sisanya itu diteduhkan lah, kurang lebih seperti itu ya dalam bahasa yang lebih ringannya gitu. Kemudian ini ada shade. Ya, ini shading ya, shading. Ya, shading itu ada apa ya, kalau bahasa kitanya mungkin lebih populer disebut kanopi ya. Jadi kanopi ini belum diisi ya, ya disesuaikan aja dengan bangunannya. Kalau kanopinya nggak ada ya nggak ada. Jadi kanopi itu ada yang di atas ya. Ya, ini nggak bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Ini karena kalau ditekan, sebetulnya tinggal ditekan F1 aja. Coba ya tekan F1, mudah-mudahan tidak mereset. Oke, ya barusan ada kesalahan teknis. Begitu tekan F1 harusnya muncul help ini, tapi karena menggunakan laptop ya F1 ini kebetulan fungsinya dengan sama dengan fungsi tidur gitu. Ya, jadi laptopnya tertidur sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian di sini ada chiller. Ada chiller,
ada cooling tower, ada boiler, ada electric LED, ada view rate ya. Ini sementara kita abaikan saja terlebih dahulu. Ya. Kita balik lagi ke weather. Ya, ini mengenai cuaca Kota Bandung. Tapi kalau kita ingin tahu cuaca yang sebetulnya ya, kita bisa lihat di website juga ya, gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Saya juga lupa lagi. Ya, malu masih belajar Mang Dadan juga ya, gitu. Belum ahli, gitu. Nah, kita cek aja di sini, ya. Ini ya, ini cuaca Kota Makassar. Kemarin kita mengerjakan proyek yang Makassar. Jadi data Kota Makassarnya masih ada. Coba sekarang kalau proyeknya di Kota Bandung, kita buka aja ya, kita ketik Bandung. Ada Bandung West Java, Bandung East Java kayaknya ini ya. Nah, ini ketinggiannya 714, ini juga mendekati yang tadi. Ini min 6,9 dengan 107,6. Ya, ini yang mendekati ini. Ya, kayaknya yang ini. Kita klik saja. Nah, ini keluar data-datanya. Ya, data-data untuk cuaca Kota Bandung. Ini apa ya? Data Kota Bandung hari ini. Nah, ini ya di sini koordinatnya juga ada ya sobat-sobat MEP. Ya, 6,92 S 107,61 E ya. Jadi kalau yang S ini biasanya dikasih, kalau nggak dikasih tanda S, dikasih tanda negatif. Ya, yang ini juga sama. Ya, kalau yang positif itu yang di sebelah atas katulistiwa, kalau yang di bawah katulistiwa itu dipakai tanda negatif. Gitu. Ya, coba lihat benar nggak kayak. Oh iya, ini ya. 6,5 ya, di sini berapa? Di sini 6,92. Kita ganti. Kita ganti lagi, ini kayaknya lebih akurat. 6,92. Ya, yang ini 17,61. 17,5 ini ganti. 7,61 ya, biar keren lah sedikit gitu ya. Kita samakan elevasinya 768. Ini berapa? 714. 714 ya. Bandung itu kan ketinggiannya bervariasi ya sobat-sobat ya. Kalau yang rendah itu ambil contoh ya, kalau dari Cianjur itu ada daerah masuk situ namanya Raja Mandala ya, itu rendah di situ. Itu panas ya. Terus dari Raja Mandala naik ke Cipatat ya. Nah, ini kalau ada petanya nggak ya? Gitu ya. Jadi Bandung itu ketinggiannya bervariasi. Kecepatan naik lagi, terus ke Citata naik lagi, kemudian sampai di Padalarang. Ya, di Padalarang udah mulai tinggi. Hawanya nggak begitu panas. Tapi kalau daerah Raja Mandala itu udah keringetan lah di situ ya. Ya, kemudian masuk ke Cimahi, ke daerah Cimahi, ke situ itu daerahnya masih sedang-sedang lah cuacanya ya, gitu ya. Sama dengan tempat tinggal Mang Dadan di sini di Batu Jajar. Jadi kurang lebih cuacanya seperti ini nih. Ya. Ini ada 29, 22, 29, 21, 29 gitu ya. Ya, ini apa nih yang tanda ini? Maksimum temperature. Yang ini minimum temperature. Jadi kalau 21 yang udah nggak usah pakai AC lagi. Ya, tapi kalau kita udah nyampe Cimahi ya, kemudian kita belok kiri, terus naik ke atas, ya, terus ke Jalan Kolmas gitu ya. Di situ ya jalannya mulai naik gitu ke atas, ya, naik terus ya, situ ke Cihanjuang,
kemudian naik lagi ke Cisarua, ya, ada rumah sakit jiwa di situ, Masjid Anur, Bio Farma. Di situ naik lagi ya, kemudian ke arah Lembang lah, di situ udah dingin banget. Ya, jadi ketinggiannya juga bervariasi ya, gitu kurang lebih. Oke, ini 7 day weather. Ini kemudian ada 14 day weather. Ya, ini suhu rata-ratanya nih ya. Jadi di Bandung ini paling tingginya 90 ya. Tapi kalau untuk perhitungan ya kita samakan aja ya dengan SNI ya, kita pakai 33. Ya, kalau pengen data lengkapnya ya sini ada gitu ya. Ya, ini digunakan aja sesuai dengan kebutuhan ya gitu ya teman-teman. Oke, balik lagi ke sini. Ya, kita okekan saja. Ya, kemudian kita masuk ke sini ya, ke space. Space itu apa? Kalau dalam bahasa arsitek ya, itu namanya room. Kalau di bahasa ME-nya atau bahasa eh, kita ya, para desainer HPAC ini menyebutnya space itu. Ya, space itu kemudian kalau ada juga zone. Zone itu apa? Zone itu ya kumpulan space. Gitu. Ya, kemudian ada plane. Plane itu apa? Plane itu ya kumpulan zone. Gitu. Ya, dan banyak lagi lah istilah-istilahnya, tapi kurang lebih seperti itu. Ini ada berapa ya ruangannya ya? Banyak banget ya. Banyak banget. Ya, nggak tahu lah, mungkin 100 ada gitu ya. Nggak sempat juga menghitungnya ya. Ini yang sebelah kiri ini adalah kolomnya nama ruangan. Nama ruangannya sesuaikan aja, lihat ke denah arsitek. Kemudian yang ini adalah luas lantainya. Ya. Kalau bentuknya kotak biasanya panjang kali lebar, tapi kalau lihat di gambar tuh nggak semuanya kotak ya. Kalau luas itu kadang ada bentuknya bulat ya, ada yang nggak beraturan. Jadi di sini kita nggak pakai rumus panjang kali lebar, ya langsung aja dibuat space-nya berapa gitu. Terus ini mau tahu space-nya dari mana? Ya itu biasanya pakai software CAD ya. Kalau sini Mang Dadan pakai software NanoCAD ya. Kenapa pakai NanoCAD? Karena NanoCAD itu gratis. Ya, jadi kalau belum punya banyak duit ya, proyeknya masih sedikit ya pakai aja NanoCAD gitu ya. Biar tidak melanggar hak cipta gitu ya teman-teman. Ya, kemudian uh, nih minimarket kita buka. Nama ruangannya minimarket ya, dikasih kode ya 03, ini ruangan nomor 3. Kemudian floor areanya 34,7. Kenapa ada komanya ya? Kalau kita cek di CAD gitu ya, gitu. Kemudian ada average height ceiling. Jadi yang lantai 1 ini tingginya 4,2 ya. 4,2 meter. Apakah ini pengaruh? Iya, pengaruh. Ya. Coba teman-teman ya yang biasanya ya kalau yang HPAC ini kan cenderung diremehkan ya, terus terang gitu ya. Jadi cenderung dianggap nggak ada ilmunya ya. Jadi hitung AC gimana? Wah, itu aja dikalikan 1 meter persegi dikalikan 550 BTUH per meter persegi gitu ya. Ya, gitu ya. Kalau udah keluar rumus itu ya nggak ada gunanya juga ya sekolah tinggi-tinggi belajar ini rumit-rumit kayak gitu ya. Tapi ya berdasarkan pengalaman ya tidak bisa digeneralisir seperti itu. Mungkin ada ya yang bisa dihitung seperti itu namanya rule of thumb. Tapi kebanyakan enggak ya. Kemarin Mang Dadan sempat main ke hotel ya, hotel A lah gitu ya di kota Bandung. Yaitu dia punya uh,
problem AC-nya itu nggak dingin gitu ya, sementara di ruangan sebelahnya itu dingin. Gimana? Setelah dilihat, ternyata di situ eh, ruangannya itu namanya mungkin apa ya, all day dining gitu ya, atau resto gitu ya. Nah, di resto itu banyak sekali peralatan-peralatan ya, peralatan kitchen dan lain-lain gitu ya. Wah, ya ada wok, Chinese wok, kemudian ada quality range, terus ada tempat prasmanan gitu ya. Yang pemanasnya aja 1000 watt gitu ya. Terus jumlahnya ada 23. Wah, banyak banget ya. Belum lagi dindingnya itu sedikit, jadi banyaknya kaca. Terus di dalamnya itu ada apa ya? Orangnya juga ya, ruangannya nggak begitu gede ya. Tapi orang di situ ada 100 orang loh, ya, ya. Nah, tapi kalau di sini beda lagi ya, gitu ya. Ini dihitung detil gitu ya, tingginya berapa, space-nya digunakan buat apa. Ya, kita cari di sini yang agak mirip gitu ya fungsinya. Warung mungkin ya. Ah, inilah gitu ya. Ini bukan ya food service ya, kayaknya bukan juga ya. Gitu ya. Ini lecture apa? Booking, walking, media, music, kitchen. Ah, ini kucing. Dining room. Kalau ini kan toko ya, warung ya. Warung itu apa ya? Bank, farmasi, foto. Nah, shopping. Mungkin ini ya shopping. Klik shopping. Oke. Sini dari sana sudah ada isinya nih ya. Space, usage default, ya ASHRAE STD 621 2010. Ya, apa ini? OA requirement 1. Ya. Ini outdoor air requirement. Ya, dihitung ini liter per person. Ya. Berapa kebutuhannya? Itu 5 liter per second per person. Ya, dalam bahasa Sundanya mah 5 liter. Ya, ya per 1 detik per sajalmi gitu tah. Ya. Kirang langkung gitu. Ya, terus naon deui 0,6, 0, genep. Nah, ini apa satuannya? Liter per second meter kuadrat. Jadi setiap uh, luas lantai yang luasnya 1 meter itu, ya itu diperlukan ventilasi sebesar 0,6 liter per second. Nah, ini berdasarkan apa? Apakah ngarang-ngarang gitu? Ya enggak, ternyata ya ada di standar SRI ya 621. Ini tentang apa? Ya, ini tentang indoor air quality. Jadi nggak sesederhana itu ya teman-teman ya, ternyata gitu. Ya, nggak sederhana apa ya? Ya, dengan mudah aja ya dikalikan 500 BTUH per meter persegi. Terus kalau gitu, kalau ceilingnya ditinggiin jadi 8 meter, ngaruhnya gimana? Ya nggak ngaruh apa-apa ya gitu. Makanya banyak yang gagal gitu ya. Kalau untuk ya banyak hal-hal atau faktor yang diabaikan ya kalau seperti itu. Ya nggak tahu itu dapat rumus dari mana ya gitu ya gitu. Itu kalau udah pakai rumus itu ya udah males belajar itu ya gitu. Nah, makanya jangan dipakai itu ya. Kalau masih boleh itu dipakai ya dalam keadaan tertentu saja. Misalkan kita untuk taksiran ya. Itu pun ya itu namanya tuh kalau nggak salah cooling load check figures ya. Itu kalau ada di salah satu tabel yang pernah saya terima itu di standar apa ya lupa lagi ya. Nggak banyak ya teman-teman ya, standar ini bukan hanya ASREI aja, ada CIBSE, oh, SNI juga ada, kan banyak standar lagi ya eh, yang memuat tentang cooling load ini.
Ya dari banyak standar itu nggak ada ya yang itu saya juga nggak tahu itu rumus itu gurunya siapa, itu awalnya dari mana gitu ya. Apalagi mohon maaf ya itu yang dari kalangan-kalangan penjual gitu ya yang pakai itu. Aduh, nggak tahu ya kalau bisa mah jangan diikutin deh ya itu yang kayak gitu. Oke, ini satu lagi ini density building weights ya ini kalau digeser ke sini light ya. Ini ke sini medium. Kalau ke sini gedungnya nih happy. Ya ini mungkin ininya ya digeser-geser aja nih. Ya. Ini kita buat medium aja deh ya. Gitu. Kalau rumah ya mungkin bisa di sini ya. Kalau ini kan betonnya juga banyak ya. Ini aja. Tapi kalau yang happy mungkin yang industri berat gitu ya. Gitu. Kemudian kita lanjut ke satu lagi ini internal. Internal load. Ya, apa itu internal load? Ya, itu beban-beban yang menghasilkan panas. Jadi load di sini bukan beban timbangan ya teman-teman. Ya, bukan loadnya apa ya? Reload itu apa? Oh, Counter Strike kalau itu ya. Ya, kayak overload nah, itu kerja ya, kerja yang kelebihan. Ya, ini uh, contoh ini ya. Ini overhead lighting. Apa tuh overhead lighting? Ya, overhead lighting itu ya lampu yang ada di atas kepala kita. Ya, ini wattage-nya ini 15. Ya, kita turunkan ya karena sekarang kan udah musimnya green building. Ya, green building maksimalnya 15 ya, kita turunkan aja. Ada lampunya udah pakai lampu LED. Ya. Kita pakai 10 aja. Kalau mau akurat bagaimana? Ya jangan pakai ini, pakai watt gitu. Terus gimana? Ya, gimana mau cara ngedapatin lampunya? Ya kita tanya. Tanya ke siapa? Ke tukang lampu? Ya bukan, ya. Ya, kita tanya teman kita ya. Kita kan mau mendesain AC. Ya, pada saat ini AC ini didesain, teman kita yang di sebelah kita itu dia mendesain lampu. Biasanya pakai apa? Ya, kalau ini kan ada softwarenya HAP. Kalau kawan saya yang lighting engineer gitu, ya, dia ngitungnya pakai dialog gitu ya. Kalau ditulisnya dialog, DIALUK. Nah, di situ mah dapat ya. Ya, untuk ruangan ini misalkan ya di toko tuh pengennya biar terang kan biasanya. Pengennya itu 500 look gitu ya. Kita nyebutnya ada orang Indonesia ya, LUX ya dibacanya look aja. Nggak tahu kalau orang sono mungkin bacanya lak atau apa. Ya itu ditulisnya segitu ya. Eh berapa? Biasanya kerapatannya paling-paling 10 aja karena lampu LED itu udah 5 aja udah terang gitu ya, 5 watt per meter persegi aja. Ya. Kemudian ada balas multiplier. Ya ini apa? Faktor pengali daripada balas. Ya biasanya kalau di lampu-lampu dulu nggak namanya lampu fluoresen ya. Lampu fluoresen itu pakai balas biasanya nilainya 1,25-nya. Tapi kan sekarang udah nggak pakai itu ya, nggak pakai balas. Ada juga elektronik rangkaian itu. Jadi kalau lampu LED itu ada dia drivernya itu menggunakan elektronik. Jadi dari listrik 220 volt masuk ke dioda Horizon. Kemudian ada resistor juga ya, lewat resistor dulu ini yang disesuaikan dengan kebutuhan daya lampu tersebut ya. Masuk ke resistor, masuk ke dioda bright, kemudian setelah itu kan jadi DC. Udah DC terus ada lagi elko ya, atau elektrolik kapasitor ya. Ini gunanya untuk memperkecil ripple-ripple-nya itu apa itu ripple ya? Ripple itu
riak-riak gitu ya, riak-riak di atas permukaan ya. Kalau kita lihat di osiloskop itu kelihatan tuh ripple-ripplenya itu ya. Ya, apa itu osiloskop? Wah, itu panjang lagi ceritanya ya teman-teman ya. Kalau itu adanya di ilmu elektronika ya, ilmu elektronika nanti juga kita akan coba bahas ya, kita akan coba belajar sama-sama ya, karena Mang Dadan dulu juga apa ya? Itu kerjaannya itu ya itu sekolah sama kerja tuh ya itu eh ngetik-ngetik osiloskop itu ya. Lihat ini bentuk gelombangnya kayak gimana, ya bentuk gelombangnya kayak gimana ya. Ya dulu inilah apa osiloskop itu. Jadi panjang lebar ya malah ke osiloskop. Ya, kita lanjutkan ya. Di bawahnya lagi ada schedule. Ya, apa itu schedule? Ini. Inilah keunggulan daripada software ini ya. Kawan-kawan, itu ada schedule. Di sini health, light, electricity. Jadi nama schedule-nya. Ini schedule type fractional ya. Wah, ini pembagian biasanya. Apa yang dibagi dalam satu hari itu dibagi menjadi 24 jam. Kita lihat. Ini ya. Ini ya. Ini profilnya apa? Design day. Ini design day. Ini ya. Ini ada 01, 02, 03, 04, 05. Apa ini artinya nih ya? Apa 000011 dulu awal-awal bingung ini angka apa nih ya? Kode apa nih ya? Kode buntut bukan gitu ya? Atau kode apa ini ya gitu. Ya. Ya, setelah kesininya baru tahu oh iya ya. Mang Dadan juga nggak ada yang ngajarin nih ya, belajar itu teh dulu. Belajarnya otodidak kurang lebih tahun berapa ya waktu itu ya? Kurang lebih 2005 ya di versi 3.14 kalau nggak salah ya. Lupa lagi itu masih versi 3 ya ini sekarang udah versi 5. Bahkan sekarang udah ada versi 6-nya ya, versi 60 ya. Kalau dulu nggak salah versi 3. Ya, dulu belajar ini. Ya, belajar dari mana? Ya belajar aja gitu ya. Nemu softwarenya gitu ya. Dipelajarin lah sendiri, nggak pakai guru gitu ya, belajar aja sendiri. Ya, rupanya balik lagi sini ya, 00 ini itu jam 00, ini 23 ini jam 23. Jam 0, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 10, jam 11. Nah, ini dianggap kayak gini aja nih ya, biar gampang. Karena ini kan fasilitas publik. Ya, sebetulnya ini lampu ya. Kalau jam segini orangnya kan tidur, dimatiin lampunya gitu kan, gitu. Ya, dimatiin. Tapi kan minimarket di rumah sakit kadang-kadang ya, dianggap aja ini orangnya udah pada pulang ya. Tapi jam 7 nih lampunya dinyalain semua. Ya, walaupun siang hari ya dinyalain. Gitu ya, biar apa? Biar menarik gitu ya. Namanya orang dagang ya. Gitu. Ya, ini jam 7 sampai pulangnya sampai jam 10 gitu. Ya, dianggap lampunya dipulkan aja ya. Jadi nantinya buat apa di situ? Paling nggak jauh-jauh ya. Di situ ada Alfamart mungkin gitu, ada Indomaret ya di rumah sakitnya itu ya gitu. Ya. Mungkin mereka dagangnya 2 shift dari jam 7 sampai jam 10 malam gitu. Ya, ini mah asumsi ya. Ya, bisa benar, bisa salah ya daripada nggak ada sama sekali, daripada ngitung pakai kalikan 1 meternya 600 BTW, nggak tahu dari mana dasarnya, apa asumsinya gitu ya, gitu. Ya, daripada kayak gitu kan lebih baik dihitung yang ya walaupun dikira-kira tapi masih bisa mendekati. Oke, ini ada assignment JMM apa nih ya, gitu ini ya. Itu ya. Tapi di atasnya ada tulisan mon. Mon itu apa? Mungkin bulan ya. Oke, jadi
Kayaknya ini ya, ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, June, July, August, September, Oktober, November, Desember. Ini desain. Desain menggunakan profile satu ini nih, nomor 1. Ya, kemudian nih 2, ini apa jam kerja ini. Ini hari libur dipakai sekian gitu ya. Ya, jadi Sunday dianggap libur nih ya. Tapi kan kalau rumah sakit nggak libur ya. Kayaknya saya Saturday ini hari Sabtu segini, hari Minggu segini. Tapi kayaknya nggak kayak gitu juga ya. Gitu kayaknya masih jalan gitu ya, gitu ya. Ya ini kita bisa rubah. Ini artinya ya pada bulan Januari hari Senin. Januari hari Selasa. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah gitu. Ini bisa ditukar. Mau diganti aja ya, misalkan jadi 3 gitu. Boleh ya. Boleh, bebas ya. Bebas ya, namanya juga asumsi. 3 kayak gitu dan seterusnya lah, anggap aja ini semuanya dibuat kayak gitu. Kalau diceritain ya panjang ya, kita anggap aja ini selesai lah. Ya, kita bisa okekan aja. Berikutnya ada lagi task lighting. Oh, ini udah lama belum ya? Jangan-jangan kelamaan ya ini. Ya. Kayaknya kita stop dulu biar nguploadnya nggak gede ya. Soalnya kalau gede-gede takutnya ini, soalnya kan koneksi internetnya yang standar aja ya, pakai IndiHome gitu. Jadi takutnya malah jadi nggak ke-upload. Terus kalau kelamaan juga sobat-sobat ya bosen juga ya dengerin Mang Dadan ngoceh aja ya gitu ya. Ini mana videonya juga video tanpa muka ini ya, tapi nggak tahu ini juga kerekam dengan baik atau enggak aja, mudah-mudahan aja kerekam, udah nggak tahu ya, yang ada operatornya dioperasikan sendiri gitu ya. Oke ya, kita cukupkan dulu ya, masih bersama Mang Dadan dan orang Bandung Tea gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.